Keuntungan perusahaan perseorangan. 1. Mendapatkan keuntungan 100% mutlak bagi pendirinya. 2. Kepemimpinan perusahaan memiliki hak penuh bagi pendiri dalam memimpin perusahaan. 3. Fleksibel dan kebebasan sepenuhnya dimiliki pendirinya. 4. Keamanan perusahaan memungkinkan pendirinya tidak memerlukan laporan keuangan. Kerugian perusahaan perseorangan. 1. Tanggung jawab jauh lebih besar. 2. Modal terbatas. 3. Manajemen yang lebih sulit, kegiatan hanya dilakukan oleh satu orang. 4. Keadaan perusahaan kurang terjamin. Kelebihan persekutuan perdata adalah dalam mengumpulkan modal, dan kelemahannya adalah menonjolkan kemampuan pribadi para pengusaha dan kepemimpinan atau kepemilikan ganda yang membuka kemungkinan timbul perselisihan. Kelebihan koperasi adalah 1. Koperasi bersifat terbuka dan sukarela. 2. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib memberatkan anggota. 3. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. Koperasi adalah 1. Koperasi sulit berkembang karena modal terbatas, hanya dari simpanan wajib, pokok, hibah, dan dana cadangan. Kedua, ketidakcakapan pengelola dalam mengurus koperasi, sehingga sistem koperasi kurang baik. Dan terakhir, karena tidak ada pengawasan, pengurus koperasi sering tidak jujur. Kelebihan BUMN adalah 1. Organisasi mantap. 2. Memiliki kekuatan hukum yang kuat. 3. Permodalan pasti dari pemerintah. Dan terakhir, mengutamakan pelayanan umum. Kelemahan BUMN adalah 1. Organisasi kaku dan birokratis. 2. Pengambilan keputusan lambat. Dan terakhir, banyak yang rugi. Kelebihan dan kekurangan perseorangan terbatas atau PT antara lain sebagai berikut. Kelebihan PT adalah 1. Pemimpin mudah diganti. 2. Perusahaan mudah mendapatkan modal. 3. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. 4. Lebih mudah dapat mendapatkan modal usaha. Kelemahan perseorangan terbatas atau PT adalah 1. Jumlah pajak yang dibayar cukup besar. 2. Tidak terjamin kerahasiaan perusahaan. 3. Kepemilikan perusahaan mudah untuk berpindah tangan. Kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan CV adalah 1. Pendirian mudah. 2. Kredit dan kreditor dapat diperoleh lebih mudah. 3. Modal yang dikumpulkan lebih banyak. 4. Kemampuan manajemen lebih baik dibandingkan PT atau firma. Kelemahan CV adalah 1. Kekuasaan dan pengawasannya bersifat kompleks. 2. Mudah terjadi konflik antara para sekutu yang terdapat di dalam CV. 3. Sebagian anggota. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma adalah 1. Modal awal untuk membangun firma terbilang besar. 2. Mudah untuk mendapatkan pinjaman modal. 3. Dapat menghasilkan keuntungan yang besar. 4. Modal relatif lebih besar. Kekurangan firma adalah 1. Kerugian satu anggota akan ditanggung bersama. Kedua, pengambilan keputusan mengalami kesulitan. Ketiga, tanggung jawab tidak terbatas pada modal. 4. Kesulitan dalam mengatur. Selanjutnya ada perincian. Kelebihan yang pertama yaitu menangani bidang-bidang usaha yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuan utamanya adalah melayani masyarakat. Yang ketiga, seluruh modalnya adalah milik negara. Adapun kekurangannya yaitu yang sering terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan, tingkat produktivitas kurang, sering terjadi alat politik pada kelompok tertentu. Jika terjadi rugi, berarti negara juga rugi. Kelebihan dan kekurangan Bayrum atau perusahaan umum. Kelebihannya yang pertama yaitu menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, bertujuan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, dibandingkan Perjan, Bayrum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat, juga dituntut untuk mencari keuntungan. Kelemahannya yang pertama karena tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai Persero. Yang kedua, karena tidak ada perusahaan saingan. Adapun kelebihan dan kekurangan Persero. Kelebihan yang pertama yaitu pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana sehingga pemilik dapat dengan cepat mengambil keputusan. Yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya yang pertama, jika kemampuan pemilik kurang, maka untuk berkembang sangat kecil. Yang kedua, kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. Yang ketiga, kredit yang diperoleh usaha kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya.